Sonora FM. Bagaimana perasaannya dulu, Bu? Sudah pulang kembali ke tanah air? Perasaan tentunya lega sekali ya. Alhamdulillah sudah berkumpul lagi dengan keluarga, senang lah dan terharu, dan ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan lah sepanjang hidup lah. Oke. Insyaallah. Saya boleh tahu Ibu ke Cina dalam rangka apa? Jadi sebenarnya saya di sana itu dalam rangka postdoc. Jadi saya sudah gelar doktor itu tahun 2014. Jadi postdoc itu merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Kita melakukan penelitian, mengembangkan wawasan, kemudian melakukan kerjasama luar negeri, melakukan penulisan, dan kemudian publikasi internasional. Salah satu upaya juga untuk meningkatkan akreditasi baik dari universitas, fakultas maupun jurusan. Oke. Ibu saksi hidup dari keganasan dari virus corona yang luar biasa sudah ke seluruh dunia. Tapi Ibu sendiri tahu nggak nih ada kejadian seperti ini, Bu? Jadi sebenarnya saya udah pulang dulu dari Wuhan itu sebelumnya bulan Desember, dan saya udah ketemu sama profesor dari Korea yang dia sebenarnya sudah mendengar tentang wabah itu sebelumnya. Dia sudah bilang, tapi karena saya udah booking tiket dan saya tidak pernah memikirkan sampai sejauh itu dampaknya ya, apa itu fenomena, apa itu, sampai nggak terlalu mikir sampai kejadian itu gitu. Jadi ketika saya sampai di Wuhan itu 3 Januari itu, di sana itu sebenarnya kondisinya biasa ya, seperti normal sampai terjadi lockdown tanggal 23 Februari. Jadi memang pada saat beberapa hari sebelum itu kita mendapatkan email peringatan-peringatan bahwa kalau keluar kita wajib menggunakan masker dan harus sering mencuci tangan, steril dengan sabun dan lain sebagainya. Sampai situ, sampai jadi kita itu karena kita di kampus, jadi tidak terlalu sering searching berita gitu. Nah, jadi kami biasa-biasa saja sampai lockdown itu, dan ketika kami mendengar itu korban suspek terus bertambah, itu tadi menjadi semakin kita takut sebenarnya. Secara fisik kita alhamdulillah sehat karena kita juga, jadi Wuhan itu luasnya itu 8.400 km persegi. Kalau kita lihat itu sekitar 23 kali luas kota Palembang. Penduduknya itu 11 juta jiwa. Nah itu, jadi lokasi pertama itu terjadinya di seafood market yang kira-kira itu ada 40 menit dari tempat saya. Jadi kalau kita ke sana itu harus pakai kereta, metro, subway. Nah gitu, jadi memang agak jauh. Jadi karena kita juga berada di lingkungan kampus, dan kita juga tidak terlalu berinteraksi secara luas, karena itu tuh potensi-potensi itu terjadi ketika ada di stasiun yang interaksi dengan banyak orang, itu yang lebih rentan terhadap terjangkitnya virus tadi. Ketika Ibu sampai di Wuhan waktu itu, Ibu lihat seperti apa kota Wuhan selama ini? Jadi ketika saya sampai 3 Januari itu biasa gitu ya. Karena Wuhan itu ramai sekali, itu tadi saya pikir. Karena saya pas datang itu seminggu setelah kedatangan itu, ternyata itu tadi New Year Chinese New Year, Imlek. Jadi memang Imlek itu ribuan orang tuh balik kampung semua kan. Jadi gitu rame, libur itu biasanya kata teman-teman itu Imlek itu libur paling seminggu, setelah itu sepi, setelah itu biasanya aktivitas kembali. Cuman karena kejadian itu, yaitu kota itu menjadi kota sepi karena setiap orang stay di dalam kamar, takut terjangkit. Jadi ada kejadian juga teman saya itu di kampus dom itu, karena itu jadi ada yang sebenarnya bukan tentunya dia terjangkit virus corona ya, tapi karena dia demam atau apa itu orang nggak berani mendekat. Jadi kemanusiaan ini sudah panik. Jadi orang nggak berani nolong, nggak berani takut bahwa itu tuh virus. Ya sedikit-dikit pasti kita mikirnya ke situ gitu kan. Nah itu, jadi tapi dari pihak kampus, pemerintah sendiri seperti apa penanganannya kalau jadi memang kita mendapat email, setiap itu email bahwa kita tuh stay alert ya, harus hati-hati gitu. Jadi karena awal-awalnya itu tadi hanya peringatan bahwa kita harus keluar dengan masker. Namun lebih jauh semakin hari suspek yang semakin meningkat, korban itu, jadi kita disarankan tidak boleh keluar. Kalaupun keluar dikasih itu cuma seminggu sekali dibatasi 1 jam gitu.
Nah jadi, malah sekarang nih sudah tidak boleh keluar lagi. Jadi makanan itu sudah disediakan dari kampus. Kan memang student itu kita tinggalnya di dormitory kan, dormitory. Nah itu jadi dikasih makanan 3 kali sehari dan memang ada pengecekan suhu. Seperti itu. Ini sekarang sudah korbannya sudah 1.800-an lebih kalau dilihat informasinya. Tapi kalau Ibu Henny melihat pemerintah Cina cepat dalam menangani ini ya. Iya, kalau kita lihat memang angka yang meninggal dari suspek itu sekarang, saya tuh suspek tuh dari mulai angka berapa ya, meninggal saya tulisan juga. Jadi pada tanggal 23 Januari itu korban tuh masih 20 orang yang meninggal. Sekarang sudah sampai 1.000 berapa tadi? 1.800. 1.800. Nah, suspek sudah sampai berapa sekarang? 100.000 lebih ya, dan meningkat. Nah, itu. Jadi pemerintah Cina itu kalau saya lihat juga rate yang sembuh itu juga sebenarnya tinggi juga gitu ya. Cuman memang dari info yang saya lihat ini karena memang itu tadi saking banyaknya jumlah korban yang terus ini, kemudian medis juga itu mungkin kewalahan ya, kalau menurut saya kewalahan. Nah itu juga karena memang dari kalau saya tuh bacanya New York Times ataupun CNN, berita yang sering saya lihat itu, dan majalah jurnal Nature, dimana kalau penyebaran itu tuh tidak kita senggol langsung nyebar, dan itu kan penyebaran melalui ini tadi kan pernapasan, kemudian kalau dia air liur di meja, itu tadi kalau kita tidak mencuci tangan dengan bersih masuk di dalam tubuh, nah itu tadi salah satunya. Betul. Jadi memang seperti itu. Jadi kita harus lebih hati-hati juga, itu tadi makanya harus menggunakan masker itu tadi. Jadi masker, kemudian cuci tangan. Sonora FM.